Halo guys, welcome back to Youthness Talk. Kenalin, aku Syakila. Boleh panggil Syak, Syakil, Syaki, Kila, Lala, apapun. Dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama Cici satu ini yang dia tuh passionate di bidang beauty business dan yang kalian tahu brand yang dia pegang salah satunya tuh yang brand ambassador itu yang main di startup itu. Tahu kan siapa? Nah, kenalin namanya ini dia Cici Sika. Halo, salam kenal. Ci. Aku kayak udah, aduh maaf ya, aku stuck LinkedIn Cici. Katanya Cici tuh yang co-founder, aku nggak tahu apakah sebutnya benar atau enggak, co-founder dari Everwhite.id. Betul, betul. Iya gitu. Terus habis itu yang kayak kita tahu brand ambassador-nya belum lama ini gitu di reveal gitu salah satu karakter startup juga yang aku suka juga, which is Kim Son Ho. Ya, apa? Sih, gimana kabar hari ini? Sehat? Udah sarapan dan makan siang? Udah. Kamu apa kabar? Baik sih, Ci. Agak grogi sih sebenarnya dari tadi kayak grogi gitu, soalnya belum pernah jadi moderator kayak gini gitu. Tapi aku cukup senang karena aku sangat tertarik sama topik hari ini, guys. Jadi hari ini karena kita mendapat tamu yang begitu mengerti di dunia perkosmetikan gitu, kosmetik industry gitu di Indonesia. Jadi topiknya tuh pengen nih tentang kosmetik industry. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Karena ngomong tentang kosmetik, jadi kosmetik itu kan mencakup body care, skin care, sama make up gitu. Menurut Cici, kosmetik ini tuh apa sih artinya gitu buat Cici? Mungkin kosmetik kan ada dua ya, kalau dibuat wajah itu ada skincare, ada juga make up gitu. Kalau menurut aku itu, kalau make up itu lebih kayak nutupin kekurangan di muka kita. Tapi kalau skincare itu lebih kayak permanen gitu loh hasilnya. Kalau make up itu kan sementara, tapi kalau skincare itu permanen gitu. Berarti kan kayak skincare sama make up itu kayak ngaruh gitu, maksudnya kayak kasih impact ke penampilan kita gitu. Jadi kalau menurut Cici tuh kayak impact-nya tuh kira-kira segede apa sih? Kira-kira skincare dan make up tuh kayak impact-nya bisa sejauh apa gitu ke muka kita? Menurut aku kalau kayak skincare itu sebenarnya itu kayak investasi sih. Jadi investasi jangka panjang untuk segala jenis pekerjaan kita gitu. Even kayak kita ibu rumah tangga, kita pelajar. Menurut aku itu kayak kunci dari kesuksesan segala job itu tuh dari percaya diri. Jadi kita harus punya rasa percaya diri dari dalam diri kita, baru tuh kita bisa all out gitu loh. Soalnya kalau misalkan nih contohnya itu kayak misalkan di kuliah harus presentasi, tapi misalkan kulitnya itu tuh rusak gitu loh, kulitnya kayak yang jerawatannya tuh parah banget segala macam gitu kan, pasti dia nggak akan percaya diri untuk berdiri di depan presentasi gitu loh. Jadi menurut aku tuh merawat kulit itu tuh penting banget sih, karena itu menurut aku udah basicnya dari segala pekerjaan kalau mau sukses, even ibu rumah tangga. Dan itu juga salah satu cara untuk menghargai diri kita. Karena kalau kita udah bisa menghargai diri kita, baru orang lain bisa menghargai kita. Kalau kita aja nggak menghargai diri, kayak ibarat kata tuh kalau kayak kitanya kalau cantik itu kan relatif ya. Tapi kalau misalkan kulit yang sehat itu kayak mutlak gitu. Kita bisa semua orang bakal jawab gitu loh, oh ini kulitnya bagus, glowing, ini enggak gitu loh. Tapi kalau cantik kan selera orang gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget sih skincare, karena itu basic dari segala hal yang kita lakukan. Wah, setuju banget sih. Iya sih, kalau kayak muka lagi jerawatan dia muncul tinggi gitu. Pede ya? Itu kayak, iya bener, aduh gimana tuh ada Iya. jerawat gitu. Sekarang aja ada masker gitu kan, jadi kayak ketutupan kalau ada jerawat gitu kan. Cuman tapi aku setuju sih pas tadi Cici bilang investasi, soalnya maksudnya aku kan juga kayak kuliah farmasi gitu, jadi kebetulan tuh aku tahu gitu kayak sekarang tuh lagi hits banget yang namanya kayak sunscreen, harus yang kayak apa 2 ruas jari gitu buat muka sama leher. Terus kayak itu tuh beneran investasi sih, soalnya aku rasa kayak bahkan mamaku sendiri bilang gitu, coba kalau pakai sunscreen dari muda gitu, pasti maksudnya muka lebih bagus sekarang, kayak investasi beneran gitu, even sesimpel pakai sunscreen doang gitu. Jadi kayak isi bener, bukan investasi duit doang ya, jadi kita perlu investasi kesehatan gitu, kesehatan kulit. Bener, kalau misalkan dari mudanya nggak dirawat, nanti tuanya kayak keriputnya tuh cepet banget keluar, terus kayak mukanya tuh kendor gitu-gitu kan, pasti perawatannya lebih mahal kan. Iya bener. Kita tuh kayak skincare rutin gitu dari kita muda. Berarti kayak mencegah lebih tepat, lebih bagus daripada mengobati gitu ya. Betul. Tapi menurut Cici tuh kayak ada batas wajar gak? Kira-kira kayak batas wajar, misalkan skincare tuh penting banget gitu kan, tapi ada batas wajar gak pakai skincare, terutama pakai make up sih gitu kan? Ada batas wajarnya gitu kan menurut Cici? Menurut aku nggak ada batasan sih, justru batasannya itu adalah dari budgetnya kita. Jadi kalau kayak itu tuh skincare kayak 10 step loh, kayak setiap hari.
Nah itu kan maksudnya kan 10 step 10 produk gitu. Kalau memang budget kita nggak segitunya, mungkin kita bisa pilih yang memang lebih utama-utama dulu gitu loh. Jadi Bener-bener. nggak ada batasan sih. Kalau memang kita punya budget yang lebih, nggak ada salahnya juga kalau kita ngerawat diri kita lebih lagi gitu. Setuju. Tapi kan kayak ada, maksudnya kayak orang kadang tuh, aku kan sering lihat kayak kalau misalnya ada teman-teman nonton drakor nih True Beauty, dia kan ceritanya minder banget kan si cewek ini, terus dia pakai makeup itu untuk kayak menutupi kayak hal yang dia minderin gitu. Tapi banyak gitu orang ngebahas drakor ini dengan cara yang kayak pakai makeup tuh boleh, tapi menganggap kayak si tokoh utama ini, si Jo Kyung ini di drakor ini tuh kayak gak wajar sampai ke tahap yang kayak dia udah nggak cinta diri dia kalau dia nggak make up gitu. Kalau menurut situ gimana kalau yang kayak gitu? Kalau menurut aku sih, aku lebih penting kayak kesehatan kulit sih, karena makeup itu kan sebenarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kayak misalkan kita lagi belanja ke supermarket, mungkin kita nggak perlu makeup yang sampai heboh-heboh banget gitu kan. Kan ada juga nih orang yang ke supermarket aja harus makeup heboh gitu kan, baru sendiri gitu. Sebenarnya itu balik lagi sih ke diri sendiri gitu, kayak memang mungkin dia lebih percaya diri kalau seperti itu, karena kan batas yang tadi aku bilang itu loh, kayak cantik orang itu kan kayak standarnya itu berbeda-beda gitu. Mungkin kalau versi dia cantik itu harus makeup tebal gitu loh. Mungkin versi kita enggak. Yang penting tuh senyamannya kita aja gitu membawa diri kita gitu. Oh, jadi kayak apa namanya? Berarti kalau misal orang bilang kayak ngapain sih kamu makeup citu-citu mau dikasih ke siapa? Padahal buat diri sendiri gitu ya. Benar. Itu kan salah satu bentuk menghargai diri sendiri, bikin kita seneng kan. Karena kan pas kita ngaca kita merasanya cantik dan sempurna banget gitu kan. Kalau cewek kayak gitu. Gitu kayak glowing kulit gue gitu. Bener-bener. Terus nah kayak berkaitan sama hal itu, aku tuh nggak sedikit gitu loh denger kayak orang kayak gue mah sukanya natural, kayak sampai sering denger meme gitu nggak sih kayak gue mah suka natural, iya natural glowing, naturally cantik, naturally putih, mulus gitu kan. Jadi kayak orang suka bilang supaya natural, padahal kayak menurutku pribadi kayak natural langsung bener tuh nggak mungkin, pasti harus diurus gitu kan. Jadi menurut Cici tuh gimana sih pendapat Cici terhadap orang-orang yang kayak ngapain sih lo pakai skincare, ngapain pakai make up, gue aja cuma pakai air gitu misalnya. Menurut Cici tuh gimana? Kalau menurutku mungkin kalau makeup itu relatif sih. Jadi kalau makeup itu tergantung selera gitu kan. Ada orang yang memang suka polos aja gitu kan, natural. Ada juga yang suka kayak bulu matanya tebel, alisnya tebel kayak gitu kan. Maksudnya itu juga selera. Kita nggak bisa bilang kayak lu ngapain sih pakai bulu mata tebel-tebel gitu. Orang buat gitu kan. Tapi kalau itu lebih ke selera. Tapi kalau skincare itu menurut aku mutlak sih. Kayak mau siapapun, apa gendernya juga, terus apa juga pekerjaannya, menurut aku tuh penting banget karena sebenarnya kayak kita makan sehat loh. Itu kan menjaga diri kita kan. Nah, juga kayak gitu. Siapa sih yang mau punya muka tuh kayak rusak gitu kan? Iya benar-benar. Even penyakit kulit kan banyak gitu kan sih. Kayak kalau kita contoh misalkan pakai sunscreen, kena matahari terus lama-lama kalau udah tua tuh bisa kanker kulit kan. Karena kayak nggak dirawat gitu kulitnya gitu. Terus habis itu kayak tubuh kayak olahraga kan, kayak makan olahraga ada effortnya gitu loh. Nah kulit kan maksudnya nggak bisa kita kayak mau dapet kulit bagus tapi nggak ada effort gitu. Iya bener, kayak gue pakai air doang terus glowing gitu makanya susah gitu. Apalagi concernnya sih aku mikirnya kayak kalau misalnya kita tinggal di desa gitu kan, maksudnya oksigennya juga masih banyak, kayak polusinya dikit. Kalau sekarang harus pakai skincare tuh lebih kayak karena polusi gitu sih, aku merasa kayak kulitnya tuh harus dilindungi sesuatu gitu kayak karena ada polusi. Tapi even yang di desa-desa gitu meskipun kayak sehat gitu mungkin lebih kayak bagus gitu kulitnya. Cuman setiap tahun aja tuh kolagen kita tuh berkurang loh. Kayak kolagen di dalam tubuh kita itu berkurang dan itu yang membuat kulit kita tuh kendor gitu-gitu. Jadi meskipun tempatnya itu sehat gitu nggak banyak polusi tapi tetap aja kayak kalau nenek-nenek tetap aja keriput gitu loh karena kan kolagen kurang, makanya itu kenapa butuh kayak skincare gitu untuk menjaga terus kelembapan di kulit. Oh iya sih bener juga gak kepikiran sampai sana. Terus kayak kalau ngomong soal skincare gitu kan buat ngejaga gitu, kayak pandangan Cici menurut yang kayak orang-orang yang melakukan operasi plastik atau tindakan medis supaya contoh misalnya tadi ngehilangin keriput gitu kan bisa kayak dioperasi atau kayak misalnya ngelakuin lasik atau segala macam gitu, menurut Cici itu gimana? Menurut aku sih itu oke banget sih kalau memang kita punya budgetnya, karena kalau kayak treatment yang bukan skincare itu kan lebih kayak clinical ya, kayak di klinik kayak gitu tuh pasti budgetnya lebih besar gitu. Kalau memang kita punya budget itu kenapa enggak gitu, kayak misalkan nih pori-porinya gede banget, itu kan maksudnya susah tuh kalau make up aja tuh harus ditutup-tutupin terus pori-porinya biar bisa flawless gitu kan. Nah itu kan memang butuh kayak laser segala macam gitu kan, kayak treatment lah.
menurut aku sih nggak masalah ya, karena itu kan memperbaiki juga kekurangan-kekurangan dari kulit kita. Kayak misalkan tuh bibir sumbing, kan siapa sih orang mau punya bibir sumbing, pori-pori gede gitu kan. Nah maksudnya itu kan bakal ke dokter nih, misalkan operasi gitu kan, supaya bibirnya dibentuk biar lebih bagus kayak gitu. Menurut aku sih nggak masalah itu, karena kan menambah nilai percaya diri juga kan, dan memang itu kebutuhan gitu. Berarti sesuai kondisi masing-masing aja ya, jadi kayak gak harus semua orang punya wajah kayak parasnya kayak simetris kiri gitu, kiri kanan atau kayak gimana, tapi kalau punya ya kenapa enggak gitu. Iya betul. Oh iya benar-benar. Terus kalau dari Cici sendiri nih, Cici kan kayak aku dengar kayaknya Cici tuh passion banget, terus kayak udah paham banget gitu kayak tentang kosmetik ini gitu in general, dan detail sampai ke bisnisnya bahkan. Cici tuh demen skincare tuh dari kapan? Dulu tuh awalnya aku tuh waktu SD itu yang pertama kali PMS, itu tuh muka aku tuh parah banget. Jadi SD SMP itu aku jerawatan. Aku ke dokter kulitnya udah 20 dokter deh. Ganti terus gitu tiap tahun, kayak jerawatannya parah terus gitu. Jadi dari aku memang SMP kayak udah mulai pakai skincare, dan juga udah bolak-balik ke dokter terus gitu. Dan di situ memang kayak lumayan terpapar sama produk-produk kecantikan kan, karena kan ganti-ganti terus, cobain sabun cuci muka ini nggak cocok, ganti-ganti. Kayak lumayan sedikit ngerti lah, cewek lah biasa gitu ya. Suka, karena suka juga. Terus memang terakhir itu aku memang kerja di e-commerce beauty, jadi kan memang tiap hari ngelihatnya produk beauty, jadi tuh lebih tahu juga gitu loh, lebih kayak terpapar lah sama produk-produk beauty gitu. Waktu itu sih aku ngelihat memang masih didominasi oleh produk luar negeri. Jadi waktu itu kayak maksudnya masyarakat Indonesia cewek-ceweknya pakai skincare, tapi pada pakai skincare luar negeri. Dan aku ngelihat kayak kenapa luar negeri, sedangkan kan ingredient-ingredientnya itu kan kita kan memang Indonesia belum bisa memproduksi, kita kan masih juga ngambil dari luar negeri kan, tapi kita bisa kan bikin produk itu gitu loh. Bener-bener. Kita punya lokal brand yang bisa digedein juga gitu. Waktu itu masih beberapa doang lokal brand yang ada, dan ya beberapa lokal brand lainnya itu masih image-nya itu kurang trusted gitu kayak. Di situ aku melihat ada peluang, terus juga memang aku juga suka, ya udah aku coba bikin gitu. Dan puji Tuhan memang di hari pertama launching itu aku masih kerja, karena kan takut juga kan langsung berhenti tapi kayak nggak ada penghasilan gitu loh. Jadi coba dulu gitu. Jadi pas pertama kali launching pun masih kerja, tapi puji Tuhan langsung terjualnya tuh 100 botol waktu pas hari pertama. Dan di hari kedua, hari ketiganya cukup meningkat terus lah gitu. Kayak orang repeat juga, terus kayak penerimaan dari masyarakat tuh baik. Ya udah di situ baru memutuskan resign. Terus aku baru terusin si bisnis skincare-nya. Berarti kayak apa? Biasa orang suka kayak buat apa skincare, tiba-tiba malah skincare tuh ternyata bisa jadi pekerjaan gitu ya. So even aku sendiri kan aku jurusan farmasi nih, jadi kayak pas ditanya kuliah apa, farmasi gitu kan, jawab nanti mau jadi apoteker ya gitu. Padahal aku masuk farmasi dengan tujuan utama aku pengen belajar kosmetik gitu, karena aku udah cari tahu kayak formulasi produksinya itu tuh anak farmasi belajar gitu. Jadi aku dari awal tuh udah tujuan ke sana. Tapi memang bener sih, banyak kan orang menganggap skincare tuh kayak lu nggak perlu kuliah gitu, kayak gitu. Misalnya kayak lu nggak perlu kuliah, bisa belajar sendiri. Bisa sih, cuman effortnya perlu pakai effort juga, bukan yang kayak terus kayak gue ngerti semua gitu, enggak bisa gitu kan. Ternyata emang jadi apa ya istilahnya, bisa jadi lapangan pekerjaan baru juga gitu. Dan emang kayak orang Indo masih membutuhkan sih menurut aku Ci, karena pengertian terhadap kesehatan kulit masih rendah gitu gak sih? Iya bener, dan aku juga awal-awal itu benar-benar bareng-bareng teman-teman lain yang bikin lokal brand beauty juga, kayak harus edukasi terus ke masyarakat. Kayak sunscreen tuh dulu kayak orang nggak peduli gitu kan, kayak ternyata itu yang benar-benar basicnya gitu kan, dan itu harus terus diedukasiin. Kayak pakai serum tuh harus segala macam gitulah. Kayak orang-orang dulu kan cuman kayak pakai bedak aja gitu kan biar cakep gitu. Tapi kan skincare itu bukan cuma buat cakep gitu, tapi memang jaga kulit gitu. Memang sih benar-benar butuh edukasi banget. Dan memang dulu kan local beauty brand ini kan belum begitu maju. Sekarang kan udah sangat-sangat lagi berkembang sekali nih. Jadi memang lapangan pekerjaan kayak kamu gini tuh oke banget loh. Kayaknya aku kalau ulang lagi kuliah, aku mau kuliah jurusan yang kayak kamu ambil. Udah itu juga kayak campur ini campur itu. Kadang kan ada harus lihat takarannya berapa. Nggak bisa zat A digabung sama ingredient B tuh langsung bagus gitu kan. Kalau ternyata itu kelebihan ini bisa bereaksinya justru jadi negatif ke kulit segala macam gitu.
pas Cici ngomong tentang campur-campur, aku jadi kepikir gitu, orang bisa suka tanggapnya gini, natural is the best gitu, jadi kayak makin natural makin bagus, jadi sering ada tuh kayak DIY gitu di internet gitu. Terus komunitas itu gimana kalau kayak padahal sebenarnya kan skincare didesain emang untuk kulit, udah dibuat dari lab dengan aman, kayak bagus nih, maksudnya udah BPOM bisa dipakai di kulit, tapi masih ada orang yang DIY yang dari sisi perspektif aku tuh kayak nggak bener, nggak sehat gitu maksudnya. Terus tapi kalau menurut Cici gimana? Karena kan Cici udah ngelakuin bisnis gitu kan, jadi lebih paham. Menurut aku itu nggak, sebenarnya karena mungkin dulu pemilihannya produk-produk yang untuk kulit itu jarang gitu kan, tapi kan kalau sekarang itu udah ada banyak pilihannya gitu kan. Menurut aku itu salah sih, karena kayak pas natural kita bikin sendiri di rumah gitu, itu kan ada bakteri kan, nempel di kulit, justru itu kayak malah membahayakan nggak sih ke kulit si bakteri-bakteri jahat itu gitu. Tapi produk skincare itu kan memang udah lulus BPOM dan dibuat itu memang di laboratorium kan, yang memang SOP-nya tuh harus higienis, harus didiemin dulu berapa lama, dicek dulu segala macam bakteri-bakterinya yang jahatnya nggak ada. Itu kayak udah pasti aman gitu buat kulit, cuman masalah tinggal cocok-cocokan aja zat aktifnya kan. Nah kalau yang bikin di rumah itu kayak kita nggak tahu kan itu apa, terus kayak bakterinya itu loh yang dari kita buat itu dari udara gitu kan, di situ terus kita pakai ke muka kita gitu. Benar. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang kayak masih perlu diedukasiin gitu kali ya Ci, kayak makanan ya buat dimakan, skincare buat kulit gitu kan. Skincare juga sering banget ngambil ekstrak dari buah-buahan atau sayuran gitu, tapi kan di laboratorium prosesnya, jadi tuh di ekstraknya tuh benar-benar jelas dan apa yang diambil yang buat kulit, terus nggak ada, dijamin nggak ada bakteri yang lain kayak gitu-gitu. Benar. Terus ngomong-ngomong tentang kayak edukasi gitu, ada satu hal lagi yang menurut aku rada concerning gitu di Indo, which is tentang gender gitu sih. Jadi kayak selain soal yang tadi kayak edukasi ya kurang tentang kesehatan kulit sama kayak harus natural gitu-gitu, menurut aku kayak orang masih nganggapnya cuma harus cewek doang nih yang skincare, kayak cowok kayak nggak peduli gitu misalnya. Terus kayak menurut itu gimana gitu kalau yang kayak gitu? Itu salah banget sih, kayak nggak ada gendernya, harusnya kayak ngerawat kulit sama aja kayak ngerawat tubuh gitu. Kayak cowok pun juga kalau kayak mukanya yang jerawatannya parah banget, yang rusak banget, misalkan kulitnya tuh kering banget sampai yang kelopek-kelopek kayak gitu, kan masa ketemu orang pun kayak nggak gitu percaya diri kan. Kayak balik lagi gitu loh, fungsinya itu kan untuk kayak membuat diri kita tuh percaya diri, menghargai diri kita, biar orang bisa ngehargain kita juga gitu. Jadi bukan masalah cewek cowok sih, mungkin kalau make up lebih ke cewek gitu kan, tapi kalau skincare itu sih nggak ada gendernya ya, kayak siapapun harus pakai gitu, kayak sama aja kayak ngerawat tubuh, kayak olahraga kan cewek cowok harus kan gitu. Iya benar. Iya. Terus berarti apakah maksudnya kayak tujuan Cici bikin bisnis tuh kayak emang ada, maksudnya pengen mengedukasi orang Indo supaya mereka paham skincare tuh harus kayak gimana, terus tapi Cici ada kayak apa gak, ada kayak apa sih namanya trigger lain gitu gak selain kayak passion gitu? Aku lebih pengen memajukan industri ini sih, karena cukup gregetan, karena tuh kayak di Korea, kita ambil contoh, kayak di Korea tuh lokal brandnya itu orang Koreanya sendiri bangga pakainya, terus bahkan kita aja bangga gitu pakai produknya dia gitu. Jadi lebih kerinduan itu untuk kayak ikut serta dalam memajukan industri kecantikan di Indonesia lokalnya sendiri gitu. Iya sih, soalnya iya kalau aku juga kayak belum lama ini, apalagi 2021 aku tuh mikir gini sih, dari pas kita COVID gitu banyak industri traveling yang ya agak turun gitu, terus habis itu industri kayak perhotelan gitu juga turun. Tapi aku kayak kok industri kosmetik tuh kayak nggak turun-turun gitu, malah naik gitu gak sih, karena kayak skincare mau pergi mau enggak kita pakai, even makeup mau zoom aja itu kita pakai gitu supaya kayak present ourselves tuh lebih oke. Jadi aku kayak itu kayak lapangan pekerjaan yang bagus ya, maksudnya kok kayak susah turun gitu, maksudnya ada aja konsumernya gitu ya. Iya sih, tapi keren, aku juga ingin seperti itu suatu saat nanti. Amin. Terus ngomong-ngomong tentang bisnis di sini, aku kan juga kebetulan suka startup gitu, terus kayak ya ngeliat Kim Song Ho gitu kayak keren gitu kan. Terus berarti Cici tuh kayak ada itu gak sih, kayak ada kriteria tertentu gitu pas pilih brand ambassador, kayak sesuai image Cici kah, atau kayak yang punya mindset yang sama kah, atau gimana?
Yang Kim Sun Ho ini tuh sebenarnya karena memang si film memang aku kan mencari sesuatu yang waktu itu cari sesuatu yang baru, karena di mana tahun 2021 ini tuh Everwhite itu rebranding, karena sebenarnya kita udah umurnya udah 5 tahun, jadi udah kayak brand lama lah gitu loh, kan di mana di tengah banyak banget brand-brand baru yang muncul yang fresh. Sedangkan si Everwhite ini udah basi lah, ibarat kata ini udah 5 tahun, udah brand lama gitu. Nah, kayak kita memutuskan untuk rebranding di tahun ini. Dan kita butuh sesuatu tuh yang fresh lah juga gitu kan. Nah, kita cukup bangga sih karena kita beauty lokal brand pertama yang menggandeng artis Korea gitu. Artis global lah, artis internasional. Nah, di situ pemilihannya itu karena memang saat itu drama Korea, karena pandemi kan orang semua nonton drama Korea. Nah, kenapa kita pilih sih aktor Korea? Karena memang semuanya nonton. Dan saat itu yang paling hits itu startup. Bahkan kan di mana-mana kayak Han Ji Pyong gitu kayak mana kayak gitu. Dan selain itu juga memang banyak masyarakat Indonesia suka sama dia dan memang lagi hits juga. Dan aku juga kayak aku sama tim tuh benar-benar suka banget gitu. Pas nontonin itu aku mau tidur aja tuh lihat foto dia dulu gitu baru tidur gitu. Suka itu gitu. Jadi itu sebenarnya bukan cuma buat brand tapi lebih kayak cita-cita juga sih, kayak siapa sih yang nggak pengen kerjasama sama idola sendiri gitu kan. Bener. Jadi kayak reward buat diri sendiri gitu loh. Bener. Iya, salah satunya. Tapi kayak itu menurut aku sangat ide yang sangat menarik gitu sih, soalnya kayak balik lagi ke awal gitu, skincare kan sebenarnya bikin happy gitu kan tujuannya buat jaga kesehatan, tapi bukan buat orang lain gitu. Jadi kayak kalau misal di packaging atau apa terus kayak ada idola gitu kan, happy ya. makin happy gitu. Kalau misalnya kayak kita pengen bawa kemana-mana juga kayak semangat gitu, makanya ada Kim Sun Ho gitu. Betul. Kayak gitu. Terus kira-kira bagi teman-teman, misalnya kita kan udah bahas banyak gitu kan tentang kayak edukasi, misalnya tujuan Cici bikin bisnis tuh pengen majuin industri Indo, terus kayak pengen edukasi juga nih, kayak ada greget gitu, kayak ada fire gitu, rasanya kayak pengen nih Indonesia tuh maju gitu industrinya. Terus kayak Cici kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang kayak baik yang mungkin masih belum paham tentang pentingnya kesehatan kulit, sama teman-teman yang kayak yang contoh kayak aku gitu, yang kayak aku passionate gitu, kira-kira Cici ada pesan nggak gitu buat kita? Pesennya kalau buat teman-teman yang masih belum rutin pakai skincare nih, mau cewek atau cowok, menurut aku sih kalian udah harus coba pelajarin gitu loh kayak si pentingnya skincare ini, karena memang menurutku itu penting banget sih untuk menjaga rasa percaya diri dari kita dan untuk juga menghargai orang lain gitu. Karena kayak misalkan kita ibu rumah tangga pun kita pengen dong suami kita ngelihat kita tuh seger gitu, bukan yang makeup tebel ya, tapi lebih kayak kulitnya tuh sehat. Siapa sih yang nggak mau gitu tiap hari ngelihat orang tapi kulitnya misalkan parah banget rusak gitu loh, pengennya kan kulit yang sehat gitu. Nah itu penting banget sih dalam bidang apapun untuk punya rasa percaya diri, karena dalam bidang apapun kalau mau sukses itu harus dari percaya diri dulu, dari diri sendirinya gitu sih. Kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin mau kerja di industri yang memang berhubungan dengan beauty, itu kesempatan bagus banget karena sekarang ini memang lagi berkembang. Jadi ke depannya itu akan semakin besar lagi industri lokal beauty di Indonesia gitu. Jadi lapangan pekerjaan juga pasti bakal banyak banget dan memang dibutuhkan banyak banget sih orang-orang yang lebih ahli gitu. Berarti aku tidak salah jurusan. Aku lagi mau pilih jurusan yang kamu ambil kok. Ya berarti kalau kayak ketemu adik kelas, Cik kok bisa masuk skincare atau apa? Masuk farmasi gitu ya. Gitu kan? Iya benar-benar. So kayak jurusan di Indo yang ngomong kecantikan tuh kayak belum ada sih mungkin ya, yang kayak spesifik gitu kecantikan, kecuali dokter kulit gitu ya. Tapi kan itu kayak udah beda gitu kan. Iya. Mungkin kalau dari aku mikirnya kayak inti dari yang Cici ngomong tuh kayak kita tetap mensyukuri Tuhan kasih apa, tapi jangan pasrah gitu ya istilahnya, kayak udah mau gue kayak gini, bye, udah kayak misalnya pasrah kayak gitu, enggak. Jadi kayak syukur nih Tuhan udah kasih, misalnya kasih lengkap gini-gini, kulit kita begini, tapi di saat kita sama kayak talenta gitu kan, kalau dikubur kan juga kayak gak bakal jadi hebat. Misalnya aku bisa main gitar, terus kayak kalau aku kubur doang kayak percuma gitu, sama kayak kulit juga, kayak dikasih kayak gini, ada masalah ya kita coba benerin gitu. Kalau ada resource-nya, ada uangnya, ada waktunya gitu, kayak jangan pasrah aja gitu ya, basically gitu ya, Ci. Benar. Kalau aku tuh, kalau di Alkitab kan dibilang kan kayak tubuh itu bait Allah gitu. Kita kan juga harus rawat tubuh kita gitu loh, kayak jangan sampai tubuh kita nanti tuh jadi penyakitan gara-gara ulah kita sendiri gitu kan. Which is kulit kan juga gitu, kalau kita sakit kulit ya tetap aja sakit kan namanya gitu. Jadi harus tetap dirawat sih. Karena kan kayak bayi setiap keluar kulitnya mulus gitu. Bener-bener. Rusak kan gara-gara kita sendiri kan, pola gaya hidup kita gitu.
Iya sih bener juga ya, bayi keluar udah mulus gitu ya, tiba-tiba kita Iya. gede rusak karena makan gak bener, Ya, si bayi karena no body polusi. loh bayi loh. Iya ya, bener juga kalau dipikir-pikir. Jadi kayak malah malah maintain ya, kita harusnya maintain apa yang udah dikasih gitu ya, Ya, kayak udah sehat kita maintain gitu. Ya udah, oke, aduh, keren sekali. Oke. Thank you banget sih untuk hari ini. Maksudnya jujur aku juga udah belajar banyak kayak setelah ngobrol-ngobrol sama Cici gini, kayak semoga juga teman-teman yang di rumah yang nanti bakal dengerin itu kayak dapat insight baru lah gitu. Abis itu kayak nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut kan juga mungkin bisa cari tahu. Apalagi sekarang IG kan udah gede gitu, bisa cari tahu mungkin dari IG Cici juga. Cici aku lihat sering banyak speaker ini itu gitu kan ya untuk topik-topik seperti ini. Terus kayak aku juga sama pengen ngomong juga kayak semoga kayak cita-cita Cici yang maksudnya Cici passionin gitu kayak bakal kekabul semua sih. Soalnya aku cukup setuju juga gitu sama pemikiran Cici yang kayak pengen maju industri Indonesia, sama kayak aku cukup senang ternyata ada orang lain juga yang soal di sekitar aku tuh sedikit yang kayak aku bisa ajak ngomong soal gini gitu. Jadi aku kayak senang ternyata ada orang lain yang kayak istilahnya nge-pave way-nya gitu supaya Indonesia tuh maju gitu. Jadi kayak so happy gitu kan. Ya oke. Thank you banget sih. Semoga bisnis juga makin lancar, terus kayak makin happy juga skincarean gitu. Terus ini udah sih untuk topik skincare hari ini gitu ya, topik kecantikan dan kesehatan hari ini udah sampai sini aja. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa juga nge-stalk IG gitu ya kan, yang IG Cijes kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal skincare. Terus habis itu juga jangan lupa juga kalian ingat guys bahwa kayak kita harus maintain kulit yang dikasih, kayak kata Cijes, dari bayi dikasihnya sehat, masa gede rusak dibiarin gitu kan. Kita harus maintain sampai gede, sama kayak tetap sambil tetap syukurin apa yang Tuhan kasih gitu. Udah, bye guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe.